Mohon maaf, suaranya masih di mute, Pak. Pak, suaranya tidak ada. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan untuk status mata kuliah ini, Bapak Ibu? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Mohon maaf Pak, suaranya masih terputus-putus Pak. Oke, halo, cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Pak, Masih kurang sudah. jelas, Pak. Oke, nanti mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Sudah, Pak. Oke, untuk status mata kuliah ini ada yang ingin ditanyakan dulu, Ibu, Bapak? Ada Bapak Pak. izin bertanya, Ya, Pak. silakan yang ingin ditanyakan silakan. Ada mohon yang ingin bertanya perkenalkan diri, Ibu. Ya, oke, ada Bu Eka, silakan Ibu. Iya baik Pak, perkenalkan nama saya Eka Riani dari Pokjar Wonosobo. Oke. Jadi seperti ini Pak yang saya tanyakan terkait dengan tugas yang sudah tadi Bapak jelaskan mengenai karil yang harusnya wajib diunggah itu Pak. Jadi pertanyaan saya seperti ini Pak, apakah selama kita membuat sebelumnya saya asing Pak dengan e-learning karena memang saya baru ada mata kuliah yang memang harus pakai e-learning, jadi saya merasa sangat asing sekali Pak untuk pengunggahan dan lain sebagainya. Kemudian untuk cara kita membuat karya ilmiahnya pun tersebut saya masih agak sedikit bingung seperti itu Pak. Mungkin itu dulu dari saya Pak. Terima kasih. Oke, iya. Nanti untuk teknis submit dan sebagainya nanti kita akan coba demokan begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan di sini ada Bapak Ibu yang joinnya itu menggunakan laptop supaya nanti lebih mudah, lebih terlihat. Karena nanti kalau misalnya ditampilkan dari tampilan saya itu adalah tampilan tutor, bukan tampilan mahasiswa. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin ada yang bergabung menggunakan laptop, nanti kita coba simulasi. Nah, seperti itu kurang lebih Ibu ya. Oke, baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan? Ini ada Bu Desi Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya, saya Tri Desi Anggraini dari Pokjar Bandar Jaya, Lampung Tengah. Di sini saya ingin menanyakan Pak terkait di e-learning itu kan sudah ada tugas 1 dan kayaknya tugas 2 sudah, karena mohon maaf Pak untuk minggu-minggu ini memang padat kegiatan di sekolah jadi kurang menyimak. Cuman kemarin kan ada batas penguploadan atau yang tugas 1 itu di minggu ini ya Pak ya, kalau nggak salah itu di tanggal 14 atau di tanggal 18 gitu loh Pak. Nah itu tugasnya yang mekanismenya seperti apa, karena saya masih awam Pak gitu, karena ngelihat tutorial juga kayaknya mungkin kalau nggak dipraktekkan langsung atau diberi contoh masih di awang-awang gitu Pak. Jadi mohon pencerahannya dari Bapak dan semuanya tim ini ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Nanti untuk tugas 1 kita akan coba jelaskan setelah ini gitu Ibu ya. Maksud saya, adakah dulu yang ingin ditanyakan terkait status mata kuliah ini? Kalau memang ya, Bu Sarah boleh? Iya Pak, perkenalkan saya Sarah Amalia dari Pokjar Ciamis. Saya ingin itu Pak, untuk memudahkan, ada baiknya kita bikin grup gitu Pak. Ya Ibu, kita sudah ada grup Ibu, sudah ada di grup. Untuk link grupnya sudah saya kirim di ini ya, sudah saya kirim di chat e-learning sudah ada grup. Iya. Sudah di e-learning sudah ada Bu. Oke Pak. Iya. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Oke. Bu Mesa boleh Ibu silakan. Masih di mute Ibu. Bu Mesa Mic-nya Bu. Mic-nya belum dinyalakan Bu Mesa.
Silakan Ibu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Di sini nama saya Mesa Anggara Putri. Saya dari Pokjar Sarolangun, Pak, Jambi. Yang ingin saya tanyakan, Pak, masalah tugasnya itu, Pak. Di situ kan kita disuruh membuat judul, kemudian yang poin kedua itu membuat rangkuman, dan yang ketiga itu outline kayak gitu ya Pak, kerangka. Nah, di sini kan karya ilmiah itu seperti kayak PKP ya Pak? Oh beda Ibu, beda. Beda ya? Oh maksudnya kerangka itu nanti bab 1, bab 2, bab 3, apa kerangka yang karya ilmiah cuma ada judul, kemudian nama kita, nama dosen, kemudian pendahuluan, kemudian metode, hasil, dan penutup gitu ya Pak? Ya, nanti untuk teknis itu kita akan jelaskan selanjutnya Ibu ya. Oh iya, iya masih bingung nih yang poin nomor 2 juga itu Pak. Oke, ya. Nah setelah ini kita jelaskan Ibu ya. Iya. Oke. Iya. Berarti untuk Terima kasih, status mata kuliah ini Bapak Ibu semuanya sudah paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, nanti kita pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu barusan terkait bagaimana tugas satunya, pengumpulannya kapan, dan teknis uploadnya bagaimana. Setelah ini saya harus berkewajiban menyampaikan secara rinci terkait bagaimana mata kuliah akan berjalan terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, untuk capaian pembelajarannya Bapak Ibu cuma seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah sama dengan PKP atau tidak? Sebelumnya Bapak Ibu di sini semuanya sudah pernah mengambil PKP? Belum. Belum, Pak. Atau sedang? Iya. Sedang, Pak. Oke. Nah, di PKP Hari Bapak ini. Ibu kan ya, oke. Baik, di PKP kan Bapak Ibu punya punya kewajiban untuk melakukan penelitian tindakan kelas begitu ya? Iya. Belum Iya. tahu Pak, karena PKP masih dalam semester ini. Dalam proses Iya, nah biasanya Ya, PKP itu kan Bapak belum Ibu tahu harus juga, soalnya masih dalam ya, semester ini. oke, baik. Biasanya Bapak Ibu di PKP itu Bapak Ibu diharuskan untuk melakukan penelitian sederhana. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu Mesa, apakah sama karya ilmiah dengan PKP? Untuk mata kuliahnya berbeda, Ibu. Untuk teknis pelaporannya juga berbeda. Bedanya apa? Nah, di PKP, Ibu membuat laporan mulai dari bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Nah, di karya ilmiah, PKP yang biasanya Ibu Bapak Ibu tuliskan bisa mencapai 60 halaman, 70 halaman, bahkan ada yang 100 halaman, itu diringkas menjadi artikel ilmiah yang maksimal halamannya cuma 15. Oh, berarti kalau kayak gitu, boleh dong Pak, saya sekaligus penelitiannya sama dengan PKP. Sangat dianjurkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk semester ini, satu kali penelitian itu untuk menyelesaikan 2 mata kuliah. Yang pertama mata kuliah untuk PKP, yang kedua mata kuliah untuk karya ilmiah. Nah, dari satu penelitian yang Bapak Ibu lakukan, itu nanti mendapatkan 2 buah produk. Yang pertama laporan penelitian untuk PKP, yang kedua artikel ilmiah untuk karya ilmiah. Seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tenang, jadi tidak perlu melakukan 2 penelitian yang berbeda. Kalau misalnya Pak, saya pengen penelitiannya berbeda antara PKP dengan karya ilmiah, enggak, dipersilahkan. Asalkan mampu gitu aja Ibu ya. Kita tidak memaksakan. Oke, yang kedua Bapak Ibu tentunya harus membuat judul tulisan. Nah, biasanya untuk di karya tulis ilmiah judulnya itu tidak mentereng, tidak sekaku yang ada di PKP Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus buat judul yang PKP, kalau misalnya mau menggunakan data atau hasil penelitian dari PKP, Bapak Ibu harus rubah sedemikian rupa sehingga agar judul yang di PKP yang terkesan kaku menjadi eye-catching dan juga mudah atau menarik untuk dibaca di karya tulis ilmiah ini atau di artikel ilmiah ini. Ya, itu saja. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu harus bisa mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Yang keempat, menyusun kerangka acuan atau kerangka karangan atau outline. Nah, ini yang di tugas 1 Ibu ya, penulisan artikel ilmiah dengan baik.
Ini di tugas 1 itu Bapak Ibu harus bisa merancang. Kira-kira saya ingin membahas apa, diisinya apa, seperti itu. Bagaimana caranya mendapatkan kerangka karangan ini? Ini Bapak Ibu bisa dilakukan, bisa buat setelah Bapak Ibu membaca artikel. Jadi Bapak Ibu tugas pertamanya itu adalah membaca. Bapak Ibu harus cari artikel rujukan yang banyak, ya. Silakan di-download kemudian dibaca. Kira-kira bagaimana orang bisa menuliskan artikel yang baik dan bagus seperti itu. Kemudian capaian yang kelima, Bapak Ibu harus atau mampu menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka yang sudah dibuat. Terakhir, setelah ditulis bagaimana? Tentunya Bapak Ibu harus baca lagi. Kenapa? Karena yang namanya karya tulis ilmiah itu tidak bisa sekali jadi Bapak Ibu. Setelah jadi tahap ini, tahap yang ini tahap perancangan. Ini tahap penulisan, ini tahap perbaikan atau revisi. Jadi setelah Bapak Ibu rancang, kemudian Bapak Ibu coba tuliskan. Kemudian dibaca lagi. Kira-kira saya bisa mengerti tidak dengan tulisan saya? Kalau misalnya menurut Bapak Ibu, oh tulisan saya itu sudah enak dibaca, saya bisa mengerti. Coba minta orang lain baca tulisan Bapak Ibu. Kalau menurut orang lain juga mengerti, artinya tulisan Bapak Ibu sudah bagus. Tahapannya seperti itu. Jadi tidak bisa sekali jadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan dengan memasak, ya ini Bapak Ibu tuh ini selama memikirkan nih tahap yang ketiga ini. Memikirkan kira-kira saya mau masak apa. Yang keempat, tahap Bapak Ibu buat. Kira-kira saya coba buat nih. Biasanya bikin sayur asam. Kepikiran bikin sayur asam. Kemudian di sini, udah sekarang saya beli bahannya, saya buat sayur asamnya. Nah kan tidak bisa begitu saja Bapak Ibu ya. Kalau misalnya langsung beli, langsung masak, nggak dicicipi dulu, nanti bisa-bisa suaminya marah gitu Ibu ya. Bapak misalnya, nah tahap yang ketiga ini, Bapak Ibu harus cicipi dulu. Kira-kira enak tidak? Kalau misalnya ada yang kurang, oh kurang asin, tambahkan garamnya. Oh misalnya bumbunya ada yang terlalu pekat, misalnya terlalu asin misalnya, boleh ditambah airnya dan sebagainya. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah konsepnya apa? Nah konsep dan ketentuan karya ilmiah yang bisa ditulis itulah karya ilmiah atau scientific paper, itu juga disebut dengan KTI. Nah tulisannya ini harus, nah di sini tulisan yang ditulis di sini itu harus memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian atau pemikiran. Jadi faktual Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah belajar di bahasa Indonesia, bahwasanya ada tulisan yang memang itu tuh original sebagainya. Nah, itu hasil-hasil penelitian ini harus berdasarkan masalah. Boleh masalah sendiri di kelas, boleh masalah yang dirasakan oleh orang lain. Misal Bapak Ibu ngajar di kelas 5, tahu-tahu di sekolah Bapak Ibu ada 2 kelas 5. Di kelas Bapak Ibu anteng-anteng aja, siswanya penurut, gampang diatur, dan cerdas-cerdas orangnya. Tapi kalau misalnya di sekolah sebelah, datang pagi udah kayak pasar, kemudian habis istirahat sudah bau laundryan karena habis berkeringat siswanya gitu kan, ya diatur susah gitu kan misalnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa jadikan, wah ternyata saya punya ide nih untuk menyelesaikan masalah di kelas sebelah. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian hasil pemikiran tersebut yang akan kita pandu selama 8 minggu ke depan, atau kurang lebih 10 minggu ke depan, supaya Bapak Ibu itu dapat memiliki artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang bisa dijadikan sebagai syarat kelulusan program. Dan juga, nah kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan menulis karya ilmiah ini, Bapak Ibu nantinya akan mudah menulis menulis penelitian tindakan kelas atau best practice, yang mana itu sangat berguna ketika Bapak Ibu ingin mengajukan untuk kenaikan pangkat seperti itu ya. Oke. Nah komponen-komponen apa yang dinilai? Nah ada 4 komponen Bapak Ibu. Yang pertama ada substansi, yang berisikan, oh kira-kira ini pembahasan Bapak Ibu itu sudah detail atau belum? Atau misalnya ketika Bapak Ibu menuliskan itu, orang itu sudah mudah mengerti atau belum? Atau ada informasi yang masih belum jelas? Ya, misalnya Bapak Ibu ceritakan, saya membuat sayur asam menggunakan asam. Ya kan asam jenisnya banyak. Yang direkomendasikan apa? Apakah asam Jawa misalnya? Atau misalnya jeruk asam misalnya, atau asam belimbing waluh misalnya, atau apa, kan tidak tahu. Nah itu kerinciannya. Kemudian formatnya, apakah sudah sesuai dengan takarannya, apakah sudah sesuai dengan acuannya, ya itu. Kemudian pembahasannya, apakah sudah dibahas dengan secara runut, jangan sampai Bapak Ibu ya dicampur dulu semuanya baru dinyalakan api ya, kan tidak jelas seperti itu. Kemudian gaya, nah bagaimana Bapak Ibu menceritakan, itu yang biasanya kita nilai ya. Kriterianya ada beberapa Bapak Ibu, kurang lebih ada 3. Yang pertama, penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah yang sudah kita siapkan. Ada di buku panduan.
Bapak Ibu sudah download buku panduan atau sudah dapat? Udah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, di situ semua Sudah, jelas Bapak Ibu. Tinggal dilihat. Kalau ingin dapat nilai 100 misalnya ada kriterianya di situ. Kalau ingin dapat nilai 20 juga ada kriterianya di situ. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Oke. Kemudian bebas plagiasi. Nah, di plagiasi nanti kita akan pihak universitas menyediakan platform untuk menilai apakah karya Bapak Ibu itu terindikasi melakukan plagiasi atau tidak. Bedanya tahun lalu itu dibebaskan Bapak Ibu, bisa mengecek berapa kali pun. Misalnya mau dicek 10 kali bisa, 20 kali bisa. Tahun sekarang dari pihak universitas menceritakan kita batasi maksimal 3 kali melakukan pengecekan. Supaya apa? Supaya ketika dapat hasil pengecekan pertama, Bapak Ibu itu benar-benar melakukan revisi. Karena ada Bapak Ibu tahun lalu itu kejadian atau semester lalu tepatnya, diberi kebebasan untuk melakukan pengecekan, dicek aja terus, tidak pernah diperbaiki. Artinya apa? Ya plagiasinya masih tinggi terus. Ya gitu. Jadi pihak universitas mendeteksi hal tersebut berdasarkan masukan daripada tutor juga. Akhirnya pihak universitas menyatakan para mahasiswa maksimal melakukan 3 kali saja. Oke? Bapak Ibu melakukan maksimal 3 kali. Loh Pak, kalau misalnya di 3 kali itu masih kurang bagus, hasilnya bagaimana? Nah, kalau bisa jangan sampai 3 kali. Kalau bisa di pengecekan pertama misalnya Bapak Ibu terindikasi plagiatnya itu 50%. Sedangkan atas ambang yang diberikan oleh universitas itu 30% atau di bawah 30% misalnya. Jadi usahakan misalnya di revisi yang kedua itu Bapak Ibu sudah merevisi total cara yang terdeteksi tersebut sehingga nanti dapatnya kalau bisa langsung di bawah 30% seperti itu ya. Kemudian karya ilmiah Bapak Ibu itu harus sekurang-kurangnya memiliki 25 referensi, 25 dengan minimal 15 artikel jurnal atau proceeding yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Ataupun buku. Nah, artinya kalau misalnya Bapak mau beli buku atau mendownload jurnal harus dari tahun 2018 ke sini. Bapak saya punya bukunya tahun 2015. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau buku Bapak Ibu tahun 2015, apalagi tahun 2005, apalagi tahun 2000, itu mohon sekali lagi itu tolong diganti. Tolong diperbaharui rujukannya. Oke. Itu saja untuk kriterianya. Nah, ini Bapak Ibu. Ada 8 sesi dengan 14 kegiatan pembelajaran ya. Bapak Ibu mungkin sudah baca ini yang ada di laman e-learning-nya. Di tugas pertama Bapak Ibu nanti harus merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Ini nanti kita sudah siapkan Bapak Ibu format bagaimana tugas satu itu dikumpulkan. Ya. Merumuskan masalah dari mana? Tentunya Bapak Ibu sudah punya masalah. Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan observasi di kelas sendiri dan sebagainya ya. Bisa dilihat kira-kira masalah saya apa. Apakah masalah yang Bapak Ibu hadapi itu merupakan masalah yang sifatnya insidental, misalnya karena ada suatu bencana alam, wallahu alam gitu kan Bapak Ibu, sehingga pembelajaran di kelas saya itu jadi terkendala. Atau misalnya justru masalah yang dihadapi itu masalah pembelajaran. Nah, yang akan kita selesaikan itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan dengan kegiatan pembelajaran yang monoton misalnya, siswa yang kurang motivasi, siswa yang susah belajar, penanganan siswa dengan tingkat keaktifan yang sangat tinggi, nah itu boleh dibahas. Jadi kalau misalnya masalahnya itu berkaitan dengan ketersediaan prasarana, misalnya papan tulisnya, mohon maaf Bapak Ibu ada papan tulisnya yang sudah tidak jelas, kemudian listriknya yang suka sering mati, atau airnya yang tidak bisa nyala di sekolah ya. Nah, itu tidak bisa kita jadikan penelitian untuk artikel ilmiah ini Bapak Ibu. Ini untuk tugas pertama. Tugas 1 itu dikumpulkan di kegiatan belajar 3. Kalau saya lihat di e-learning-nya itu maksimal tanggal 22 Oktober Bapak Ibu. Jadi masih ada waktu ya pengerjaannya. Nanti kita akan simulasikan bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian masuk ke tugas 2. Nah, tugas 2, nanti di tugas 1 kan Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas. Nah, tugas 1 itu wajib dikumpulkan. Kenapa? Kalau misalnya tugas 1 tidak dikumpulkan, Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan tugas 2. Kalau Bapak Ibu terlambat mengumpulkan tugas 1, artinya tugas 2-nya akan ada kemungkinan terlambat juga. Kenapa? Karena kalau misalnya terlambat, tentu kan belum diperiksa, belum di-ACC sama tutornya. Tugas 2 itu apa? Memperbaiki tulisan pada tugas 1 berdasarkan komentar dan masukan perbaikan dari pembimbing atau
Nah, biasanya di tugas 2 ini, tugas 1 itu Bapak Ibu tahapannya itu menemukan ide. Kira-kira saya menuliskan apa di karya ilmiah ini. Masalah saya ada di mana. Ya. Nah, kemudian di bagi tugas 2 itu sudah mulai Bapak Ibu menerjemahkan. Tadi kan tahap 1 itu kan merancang ya. Tahap kedua itu Bapak Ibu sudah mulai menulis artikel ilmiah. Secara kasar dulu, nggak apa-apa. Nanti kita akan kasih masukan, Bapak, Ibu, tolong perbaiki ini, tolong tambahkan ini, tolong perbaiki ini, tolong tambahkan ini. Mohon Bapak Ibu sekali lagi, masukan-masukan yang diberi tutor itu tolong diperbaiki. Kenapa? Karena semester lalu Bapak Ibu, mohon maaf, banyak daripada mahasiswa kami yang ketika kita kasih masukan tidak mau memperbaiki Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ketika penilaian akhir, nilainya itu kurang bagus. Kemudian ketika kurang bagus, pihak prodi mengatakan tidak lulus, pihak kampus mengatakan tidak lulus, protes. Pak, saya kan sudah mengumpulkan 4 tugas, tapi kenapa loh? Kita kan memiliki rubrik penilaian, kita kan orang pendidikan, begitu Ibu ya, Bapak ya. Kalau misalnya rubrik tidak sesuai dengan kriteria rubrik, ya bagaimana? Nah, masukan-masukan yang diberikan oleh tutor itu akan mengarahkan Bapak Ibu supaya memenuhi kriteria pada rubrik. Sekali lagi, jika Bapak Ibu memperbaiki naskah sesuai dengan masukan dari tutor, insya Allah nanti ketika penilaian akhir, Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang optimal. Seperti itu. Ya, itu di tugas 3 Bapak Ibu. Maaf, di tugas 2. Masuk kita sekarang kepada tugas 3. Tugas 3, Bapak Ibu, ini Pak, paling mohon krusial. maaf Pak, suaranya Iya, terputus-putus Ibu. Pak. Oke. Ini bagaimana Ibu? Sudah terdengarkah suara saya? Sudah namun terputus-putus Pak. Oke, ini saya Mungkin coba jaringan tempat Ibu, Bu. di yang lain bagaimana Ibu? Apakah suara saya terdengar? Ada Pak. Kalau di tempat Terdengar Pak. jelas, Ada, Pak. Oh iya. Ya, nanti nggak Jelas. apa-apa Ibu ya. Nanti ini Mungkin kita rekam, nanti jaringannya Ibu teman bisa. Ibu. Iya, betul. Nanti tidak apa-apa Ibu, nanti ini akan kita rekam dan nanti kita akan upload. Bapak Ibu silakan lihat kembali video tutorial diskusi kita di kelas di tutorial webinar ini ketika membuat atau mengerjakan tugas ya. Jadi jangan dianggurkan. Kebiasaan semester lalu itu menganggurkan. Akhirnya apa? Kita bilang ini sudah pernah kita bahas di tutorial webinar 1. Ini sudah kita pernah bahas di tutorial webinar 2. Ini sudah pernah bahas di tutorial webinar 3 gitu. Ya, jadi silakan dicek lagi. Nah, di tugas 3 Bapak Ibu ini saya bilang sangat krusial. Tahun lalu atau semester lalu, tugas 3 ini tuh hanya sekedar mengunggah draft artikel yang sudah selesai. Tidak ada kaitannya dengan tugas 4. Nah, tapi di tugas 3 sekarang Bapak Ibu teknisnya berbeda. Bapak Ibu di tugas 3 ini sudah harus menghasilkan karya ilmiah yang utuh. Sekali lagi, menghasilkan karya ilmiah yang utuh. Mulai dari judul hingga ke referensi sudah utuh semuanya. Sudah lengkap. Di tugas 3 ini akan ada banyak revisi. Boleh mengunggah berkali-kali sesuai revisi yang diberikan oleh tutor. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu belum mendapatkan ACC dari tutor, dalam hal ini adalah saya, misalnya tugas Bapak Ibu, tugas 3 Bapak Ibu itu belum diperbaiki sama sekali. Bapak Ibu kemudian sudah masuk kepada pengumpulan tugas 4. Bapak Ibu ketika belum mendapatkan ACC dari saya untuk submit ke tugas 4, Bapak Ibu belum akan bisa submit ke tugas 4. Beda ya. Tadi dari tugas 1 itu syaratnya cuma submit saja. Setelah submit tugas 1 bisa upload tugas 2. Setelah upload tugas 2 baru bisa upload tugas 3. Nah, dari tugas 3 ke tugas 4 ya, itu berbeda sekarang Bapak Ibu. Tugas 3 itulah perbaikan mati-matiannya, perbaikan yang luar biasa biasanya. Oke, nanti kita akan arahkan Bapak Ibu supaya nanti ketika Bapak Ibu upload ke tugas 4 itu hanya fokus untuk menurunkan indeks plagiarismenya. Bukan indeks plagiarisme, tapi sebenarnya indeks kemiripannya. Jadi nanti di tugas 4 itu tidak lagi berbicara mengenai substansi, tidak lagi berbicara mengenai gaya bahasa, tidak lagi berbicara mengenai gaya penulisan. Tugas 4 itu hanya fokus untuk menurunkan tingkat kemiripan saja. Oke. Paham Bapak Ibu? Sampai di sini? Paham Pak. Oke, ya. Seperti itu. Nah, nanti setelah dapat ACC dari saya, oke, misalnya ada Bu siapa ini, sudah ada Bu Desi misalnya. Bu Desi sudah upload misalnya melalui perbaikan yang cukup panjang, misalnya 3 kali 4 kali perbaikan.
diperbaiki terus. Kemudian saya pikir, oh ini artikelnya Bu Desi sudah oke. Kemudian bisa saya ACC untuk diupload ke tugas 4. Oke. Oke, Bu. Pak, ya. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak izin bertanya. Oh iya, boleh Ibu, boleh silakan. Bapak itu kan tadi yang antara tugas 1, tugas 2 itu kan di-upload-nya atau di-submit-nya sekali saja, dan untuk yang tugas 3 itu kan kata Bapak tadi bisa maksudnya perbaikan atau di-upload-nya berulang-ulang, berarti itu tetap di e-learning ya Pak ya, nanti setelah ada kita kirim terus nanti ada umpan balik atau dari nilai dari tutor nanti kita perbaiki lagi gitu Pak. Betul Ibu, betul Ibu. Oke. Jadi kalau misalnya, iya ya, Pak. Bagaimana Ibu? Mangga dilanjutkan. Pak, kadang itu saya itu memang agak terkendala ya Pak di sini, kadang jaringan kalau di e-learning kadang bisa dibuka, kadang enggak gitu, karena memang daerahnya agak pelosok gitu. Jadi kalau untuk akses internetnya itu kalau untuk di e-learning itu sedikit susah. Jadi kalau misalnya nanti diskusinya itu di grup WA gimana Pak? Boleh atau memang harus di e-learning itu? Boleh di grup WA juga, tidak masalah. Baik. Asalkan nanti perbaikannya itu tetap dicoba saja. Di e-learning. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya Ibu tidak pernah upload di e-learning, yang dimarahi nanti tidak hanya Ibu, saya juga dimarahi Bu. Kenapa mahasiswanya tidak diarahkan menggunakan e-learning begitu? Jadi nanti secara berkala tetap upload di e-learning ya. Jadi kita untuk diskusi lebih luasnya kita tetap boleh gunakan WA gitu saja Ibu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Iya Ibu. Oke. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, sudah terlihat sekarang laman e-learning saya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, nah ini sekarang kita aktif di aktivitas belajar 3, aktivitas belajar 1, aktivitas belajar 2, dan aktivitas belajar 3 begitu ya. Nah nanti untuk videonya nanti akan saya upload ke sini dan juga ke YouTube biasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu juga bisa lihat video diskusi kita tahun lalu. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa masukan yang tidak sesuai dengan case yang ditemukan saat ini. Nah, di sini saya setiap itu tuh selalu mengupload Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya, di sini ada tutorial webinar 1 untuk yang tahun lalu, kemudian untuk semester lalu dan sebagainya di sini bisa dilihat ya. Nanti ini saya akan kasih link, silakan Bapak Ibu pelajari juga ini. Supaya nanti Bapak Ibu bisa belajar sebelum tutorial webinar seperti itu ya. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang kita kembali ke e-learning Bapak Ibu. Nah, di sini untuk aktivitas belajar 3, nanti Bapak Ibu tugas 1 itu dikumpulkannya, kalau di laman saya ya Ibu ya, di laman saya due date-nya itu tanggal 22 Oktober. Ini untuk tugas 1 tanggal 22 Oktober. Oke. Kemudian kita lihat sekarang, kalau misalnya tugas 2 Bapak Ibu semuanya itu nanti dikumpulkannya tanggal ini masih tanggal 22 Oktober ya. Nanti ini saya akan perbaiki Bapak Ibu. Nanti harusnya ini lebih lama ya. Kemudian untuk tugas 3 itu bisa dikumpulkan semenjak tanggal berapa ini tugas 3. Oke, ini. Tugas 3 itu ya, mulai bisa dikumpulkan sampai tanggal 22 Oktober juga. Ya, nanti kita akan perbaiki tanggal-tanggalnya Ibu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari minggunya, sekarang itu adalah minggu kedua berarti Ibu ya. Sekarang Ya, minggu kedua, sekitar 8. Ya, kita tinggal jumlahkan minggu-minggunya begitu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah sekarang tadi yang bertanya mengenai tugas lanjutannya. Nah, untuk tugas 1 kita akan sudah saya siapkan format tugas 1-nya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sebelum masuk ke tugas 1, nah saya ingin terlebih dahulu memberikan tips and trick lah biasanya di sini.
mahasiswa itu bahasanya tips and trick ya. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, tips and trick Bapak Ibu dalam menulis karya ilmiah itu kurang lebih seperti ini. Mengapa kita harus menggunakan karya ilmiah? Ya, ini ya. Karena ada kemauan keras untuk belajar, ya. Modal yang Bapak Ibu miliki. Tidak perlu pintar Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan orang pintar atau sebagainya. Menulis karya tulis ilmiah itu yang penting itulah kemauan keras. Bapak Ibu pintar bahasa Indonesia, pintar melakukan penelitian, tapi tidak mau belajar untuk menulis karya ilmiah, percuma Bapak Ibu. Karena poin utama atau poin pertama dari penulisan karya ilmiah inilah harus mau banyak belajar. Dan juga kalau misalnya kita cerminan gitu Bapak Ibu ya masa kita meminta siswa kita untuk sering belajar, terus belajar, tapi gurunya tidak mau belajar. Nah, ini kan menjadi bumerang buat kita. Kita tidak mencontohkan, kita tidak menjadi kita tidak menjadi teladan bagi siswa kita seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa cerita juga ke siswanya. Bapak, saya anak-anak kalian, Bapak selama belajar tetap belajar, harus banyak hal yang belajar ya. Yang kemudian Bapak Ibu harus banyak baca. Tadi saya bilang tadi minimal 25 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh setidaknya baca 50 artikel, silakan saja. Baca 10 buku tidak masalah. Kenapa? Karena kita harus banyak referensi Bapak Ibu dalam menulis karya ilmiah. Kenapa? Karena biasanya dari 3 artikel yang kita baca, ya itu baru mendapatkan 1 paragraf saja biasanya Bapak Ibu. Saking luar biasanya. Jadi kita harus banyak baca. Jadi misalnya gini, kita harus kritis ya, kita tidak mudah percaya kalau ketika kita menuliskan karya tulis ilmiah ini. Misal, saya kasih contoh. Saya mendapatkan informasi bahwasanya misal tahun 2024 itu akan terjadi badai matahari, misalnya ceritanya itu. Tapi saya tidak percaya, memang iya ya badai matahari 2024. Kemudian saya baca artikel A, saya baca artikel B, saya baca artikel C, saya baca artikel D. Dari 4 artikel menyatakan 1 iya, 3 tidak. Oh, berarti ada yang mengatakan tidak, lebih banyak menyentuhkan tidak. Saya baca lagi artikel ke-5, saya baca lagi artikel ke-6. Dari misalnya 10 artikel yang saya baca, hanya 1 yang bilang bahwasanya di tahun 2024 akan terjadi badai matahari. Maka saya dapat simpulkan bahwasanya banyak peneliti menyatakan atau mensimulasikan, memprediksi badai matahari itu tidak terjadi di 2024, tetapi di 2025. Namun ada 1 artikel yang menceritakan badai matahari akan terjadi di 2024. Maka bisa disimpulkan mungkin perhitungan yang dilakukan oleh artikel pertama yang menyatakan badai matahari 2024 itu ada faktor koreksinya. Mungkin 2024 akhir misalnya. Nah, gitu kan bisa jadi salah satu artikel kan. Sudah menjadi salah satu bahasan seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, yang ketiga Bapak Ibu harus kreatif dan percaya diri. Maksudnya gimana kreatif dan percaya diri? Banyak Bapak Ibu kita yang biasanya hanya copy paste. Copy paste dalam artian seperti ini, saya kasih contoh. Bapak Ibu dapat misalnya definisi dari berpikir kritis misalnya, atau inquiry misalnya. Dicari, kemudian dicari dari internet, kemudian di copy paste, di Ctrl C, Ctrl V ke artikelnya. Itu tidak mencerminkan itu tidak mencerminkan etika dalam menulis karya ilmiah. Bapak Ibu boleh ngambil definisi dari A, dari buku A, dari buku B, dari buku C, dari buku D. Tapi dari 3 bahasa buku itu Bapak Ibu bisa simpulkan, oh kira-kira saya pakai bahasa sayanya bagaimana? Nah, itu kreatifnya. Percaya diri bagaimana? Loh, saya takut, saya bukan siapa-siapa, masa saya menulis artikel untuk dikirim ke jurnal. Percaya diri saja Bapak Ibu. Karena, sekali lagi Bapak Ibu, yang berhak menulis karya tulis ilmiah ini tidak hanya manusia. Saya pernah sering menceritakan kepada mahasiswa bahwasanya, jangankan manusia, masa kita kalah sama kucing. Kucing itu pernah Bapak Ibu menulis artikel ilmiah, masa kita manusia tidak pernah. Kan lucu gitu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari. Ada seekor kucing yang menulis artikel ilmiah. Ya. Selanjutnya yang terakhir, berani memulai. Ini biasanya yang menjadi tantangan besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena melihat kiri kanannya itu kan, oh guru nggak ada yang nulis dan sebagainya. Kemudian mahasiswa yang lain santai-santai saja dan sebagainya. Temuan tidak terlalu pusing dengan mata kuliah ini. Akhirnya ya udah saya santai-santai aja. Tidak berani memulai. Nah, itu yang menjadi kuman ya, kuman. Tidak hanya bagi siswa padahal itu ternyata Bapak Ibu. Ternyata bagi kita sebagai guru, bagi orang dewasa, berani memulai atau mendenial terkait kemalasan itu juga menjadi permasalahan besar Bapak Ibu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tidak seperti itu ya. Karena semester lalu ada Bapak Ibu, saya sudah capek menghubungi mahasiswa itu sampai
saya telepon, saya teks secara pribadi, tidak mau mengumpulkan tugas. Tahu-tahu di akhir mengumpulkan tugas di tugas 4 saja. Tugas 4 saja mengumpulkan tugas terus menuntut bahwasanya harus nilainya bagus. Ya bagaimana bisa? Anda tidak pernah saya beri masukan, tidak pernah diperbaiki, bahkan tidak pernah mengumpulkan tugas, tutorial webinar tidak pernah hadir. Bagaimana mungkin saya memeluaskan Anda? Komplain ke Kaprodi, ya akan bagaimana? Ya, saya harapkan di kelas ini tidak ada yang seperti itu. Saya harapkan di kelas ini semuanya soleh Bapak Ibu ya, semuanya bisa bekerja dengan baik. Kita ikuti aturan yang sudah dikeluarkan, kita sepakati, dan juga saya harapkan semuanya lulus dengan nilai yang terbaik. Jangan berharap lulus dengan nilai minimal begitu Bapak Ibu ya. Syukur-syukur nanti ada Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang bisa submit ke jurnal. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu submit ke jurnal, Bapak Ibu sudah otomatis lulus kalau diterbitkan seperti itu ya. Nah, tahapan ini ada kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Mengidentifikasi masalah. Tahapan pertama harus mengidentifikasi, bukan mencari ya. Kalau mencari-cari masalah kita nanti digebukin orang Bapak Ibu. Mengidentifikasi permasalahan. Kira-kira masalahnya apa yang akan kita selesaikan. Nah, kemudian kalau masalahnya seperti ini, solusi saya apa? Apa ide saya untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian saya cek, oh kira-kira solusi saya ide yang kita tawarkan itu kan tidak semerta-merta diterima. Kita harus cek dulu apakah ide kita itu relevan, kemudian ide kita itu bisa dipertanggungjawabkan, kita siapkan instrumen untuk menguji ide itu. Kemudian kita menguji ide secara saintifik, kita uji ide tadi ya. Kemudian kita analisis datanya, baru kita laporkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, karya tulis ilmiah, KTI atau karya artikel ilmiah itu adanya di level ini Bapak Ibu, di poin ke-6. Jadi Bapak Ibu seharusnya sudah melewati proses 1-5 ini. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang namanya kita berdiskusi, kita belajar, kita masih boleh kok. Sambil berjalan kita mulai dari tahap pertama. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima, hingga tahap ke-6. Bisa kok Bapak Ibu. Semester lalu ada mahasiswa kita yang lulus tanpa tanpa proses. Kenapa bukan tanpa proses? Beliau mengumpulkan tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ketika tugas 3 saya sarankan ini artikel Anda sudah bagus. Beliau seorang guru dari Sulawesi Utara. Ketika Anda sudah bagus, silakan di-submit ke jurnal dan kemudian 1 bulan kemudian diterima oleh jurnal tersebut melalui proses review yang ketat, diterima di jurnal tersebut, kemudian dipublish. Jadi mata kuliahnya belum selesai, nilainya sudah keluar. Nah itu. Kalau biasanya Bapak mau seperti itu, nanti kita akan perjuangkan bersama-sama Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, nah ini. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, kurang lebih, kalau lihat gambar ini ramai ya Bapak Ibu ya. Ada title, ada judul, ada penulis ya. Ada afiliasi, ada abstrak, ada ringkasan, ada materi dan metodologi, ada pendahuluan, ada hasil, ada diskusi dan sebagainya. Oh, kalau melihat gambar ini pasti pusing Bapak Ibu. Sudah kena mental duluan. Kalau lihat gambarnya. Tapi tenang Bapak Ibu, ini kalau misalnya kita rinci secara satu persatu, ini akan sederhana. Oke, tenang. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, pas saya belum pernah menulis tidak apa-apa. Kita akan sama-sama belajar di sini. Oke. Kemudian di sini ada scientific format yang menyampaikan hasil-hasil penemuan ilmiah kepada komunitas. Saintis akan lebih efektif jika dilakukan dengan cara yang seragam dan betul ya. Kemudian cara atau format yang diseragam tersebut lebih dikatakan sebagai scientific format. Nah, penyampaian dengan format ilmiah ini akan membantu agar artikel ini ketika dibaca mudah dimengerti. Mudah dimengerti Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian strukturnya ini. Oh, tadi yang bertanya mengenai apakah sama dengan apakah sama dengan PKP. Secara unsur mungkin mirip, tapi secara penyajian berbeda. Oke. Secara unsur mungkin mirip, tapi secara penyajian berbeda. Nah, ini kita ada judul. Bagian pertama Bapak judul, Bapak Ibu menulis judul, kemudian menuliskan pendahuluan, bagian metode, menceritakan hasil, membahas hasil, dan menulis kesimpulan. Ini struktur artikelnya. IMRAD kita biasanya disebut introduction, method, result, discussion. Nah, tapi ini kan struktur artikelnya. Kalau misalnya kita ingin menuliskan dari mana? Kita kalau ingin menuliskan terbalik Bapak Ibu. Mulainya dari metode dulu kita tuliskan. Kenapa metode? Karena ini yang paling kita ketahui. Saya membuat sayur asam itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu ceritakan, saya membuat sayur asam itu prosedurnya pertama nyalakan kompor, potong-potong bahan.
kemudian nyalakan kompor, masukkan tumis bawang, masukkan air dan sebagainya. Kan itu yang paling diketahui. Itu dulu diceritakan Bapak Ibu. Itu dulu Bapak Ibu ceritakan, tambahkan garamnya berapa, tambahkan Bapak ceritakan garamnya berapa, kemudian kecapnya berapa dan sebagainya. Silakan ceritakan di situ. Itu metodologinya. Kemudian bagian hasil. Nah, Bapak Ibu ceritakan dengan metode yang saya gunakan ini, ya. Dengan metode yang Bapak gunakan ini mendapatkan hasil seperti ini. Sayur asam saya itu rasanya seperti ini. Gitu kan ya, Bapak Ibu ya? Nah, ceritakan itu. Kemudian Bapak Ibu bahas, oh tapi ketika hasilnya ternyata dengan bumbu yang pertama, ya, dengan bumbu yang pertama kurang asin. Kemudian saya tambahkan yang kedua. Saya tambahkan lagi garamnya misalnya. Nanti Ibu bisa ceritakan di bagian pembahasan, ceritakan kenapa bumbu yang pertama, kenapa bagian yang pertama, hasil yang pertama itu kurang asin. Atau mungkin kenapa yang pertama itu hambar aja rasanya. Gitu ya. Nah, buat dulu kesimpulan baru kemudian begitu akhirnya pendahuluan. Ya. Nah, kemudian material metode. Nah, material metode itu ceritanya seperti ini. Desainnya seperti apa? Desain penelitiannya, pendekatan, model, metode. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, metode. Nah, ini prosedur penelitiannya. Prosedur penelitian nanti ceritakan statement atau teacher intervention. Nah, karena Bapak Ibu mau melakukan penelitian tindakan kelas, teacher intervention ini yang paling penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena teacher intervention ini menceritakan murni dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Oke? Itu Bapak Ibu ya. Ibu ceritakan misalnya metode saya itu menggunakan metode discovery misalnya dan sebagainya. Ceritakan discovery yang saya maksud itu seperti apa. Oke? Gitu Ibu ya. Ibu apa ya? Nah, kemudian ceritakan sampling tekniknya bagaimana, instrumen penelitiannya bagaimana, kisi-kisinya bagaimana, kualitas instrumennya bagaimana, teknik pengumpulan datanya bagaimana, kemudian teknik analisis datanya bagaimana. Oke. Baik, begitu Bapak Ibu. Sampai di sini ya. Kemudian kita cek lebih lanjut. Nah, ini hasil dari pembahasan. Nanti di hasil dari pembahasan, Bapak Ibu bisa ceritakan dengan berbagai cara. Mau diceritakan menggunakan list boleh, tapi tidak disarankan ya. Tapi lebih diharapkan Bapak Ibu menceritakan berupa teks saja, ceritakan secara deskriptif, jangan poin per poin. Poin per poin itu gayanya PKP, gayanya laporan. Karena kita di sini adalah berupa artikel ilmiah, ya, artikel ilmiah, kita pastikan Bapak Ibu menggunakan tekstual saja. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat, nah, di tabel presentasi itu seperti ini. Nah, boleh menghentikan grafik, ya, tabel dan sebagainya. Nah, grafik bermacam-macam. Bapak Ibu bisa sajikan grafik. Nanti kita juga akan belajar Bapak Ibu bagaimana membuat grafik yang bagus untuk melaporkan. Ya. Jadi biar grafik kita tuh tidak butek lah istilahnya gitu ya. Oke. Nah, ini banyak penyajian. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu baca saja ini nanti. Nah, bagian yang penting juga bagian kesimpulan Bapak Ibu. Di bagian kesimpulan Bapak Ibu harus 3 ini, menceritakan temuan praktis atau sosialnya, menceritakan temuan konseptualnya, serta harus menjawab pertanyaan penelitiannya. Oke. Terakhir, Bapak Ibu harus menyiapkan referensi. Referensi ini yang biasanya paling bermasalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan mengecek di bagian daftar referensinya ada, tapi di dalam teksnya tidak ada, kan tidak boleh. Dia harus sesuai Bapak Ibu. Kalau di dalam teks ada, misalnya di dalam teks itu misalnya ada nama Rizky tahun 2023. Artinya di bagian daftar referensi juga harus ada nama Rizky. Tapi kalau di dalam teksnya ada nama Desi, di daftar referensinya tidak ada nama Desi, itu biasanya akan menjadi pengurangan nilai Bapak Ibu. Bahkan itu disuruh revisi. Sebaliknya, di daftar referensi ada nama Desi, tapi di dalam teks tidak ada nama Desi, itu juga akan ditanya, ini tempatnya di mana? Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk pendahuluan terakhir ya, untuk pendahuluan kita ceritakan latar belakangnya bagaimana, kemudian uraian singkatnya seperti apa, serta masalahnya dan sebagainya. Nah, ya. Itu Bapak Ibu, ini untuk abstrak nanti kita ceritakan. Nah, ini untuk ada quotes yang bagus terkait plagiarisme Bapak Ibu.
Nah, jadi ceritanya gini, kalau jadi kan if you steal from one author, it's plagiarism. Jika Bapak Ibu mengcopy paste atau mengambil dari satu sumber rujukan saja, itu plagiarisme. Tapi jika Bapak Ibu ambil kutipan dari si A, si B, si C, si D, itu bukan lagi plagiarisme Bapak Ibu, tapi itu merupakan suatu riset. Oke, sekian untuk penjelasan kita akan tampilkan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini saya cerita sendiri aja nih. Jadi mudah-mudahan tidak ada Bapak Ibu yang tertidur jadi seperti apa namanya? Seperti saya menyimak bohong kan. Boleh silakan. Ada jika ada yang bertanya silakan. Ini ada Bu Eka. Mau bertanya Pak Oh, ya, soal Bu tugasnya. Zahra, silakan. Ya. Kan tadi kata Bapak minimal 20 referensi ya Pak ya. Kalau seandainya kurang dari 20 gitu gimana Pak? Nah, kalau Kan misalnya di Ibu lihat, ketentuannya. Nah, ya. Nah, biasanya ketika saya menyarankan 25 itu kenapa? Karena ada saja nanti Ibu artikel-artikel yang tidak cocok dengan kriteria. Misal, Ibu membuat ini sebenarnya 25 itu antisipasi saya, Ibu. Supaya nanti seperti ini misalnya. Kan di form penilaian kan hanya 10. 10 itu sudah harus sesuai kriteria, betul enggak, Bu? Betul ya? Nah, tapi kalau misalnya Ibu menampilkan misalnya 10 sesuai 10, tapi 2 tidak sesuai kriteria, jadinya cuma berapa? Cuma 8. 8 kan ya? Kalau 8 berarti kan nilainya tidak optimal. Nah, biasanya pengalaman sebelum-sebelumnya itu seperti itu, Ibu. Dikasih suruh 10 itu dibuat 10, tapi yang sesuai kriteria itu cuma 2 atau cuma 3, bahkan tidak ada. Makanya yaudah kita coba, saya berinisiatif, ya sudah saya sarankan Bapak Ibu coba ya. Bapak Ibu coba ditampilkan ya, ditampilkan 25 itu. Kemudian toh kalau nanti misalnya dari 25 itu Pak saya punya buku tahun 2010, ya boleh silakan saja dimasukkan 1 gitu kan ya. Kan masih ada 4, kan masih ada 24 lagi. Berarti kan sesuai kriterianya 24, nilainya maksimal gitu aja sebenarnya, Bu. Oh iya. Lebih ke situnya saya lebih antisipasinya. Tugas satunya itu nanti pas kita ngumpul dibuat atau biasa saja, Pak? Nah, seperti ini, Bu. Oke, saya share ya. Saya share ya. Nah, sudah terlihat format tugas 1? Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, nah. Belum, Pak. Oke, nah. Ya. Sudah, Pak. Di sini kan saya mintanya 15 ya. Oke, sekarang kita lihat. Di judul, misalnya di sini ada nama, misalnya nama Bu. Kemudian NIM-nya berapa aja lah gitu kan ya. Saya tidak tahu NIM-nya. Oke. Kemudian judul artikel. Nah, judul artikel ini coba Ibu rancang judul artikel yang sesuai dengan penelitian Ibu. Bu Desi ada? Iya, Atau, Pak, ada. Oke, rencana penelitian Ibu tentang apa, Ibu? Kalau misalnya kan kalau dia ambil dari yang PTK itu boleh nggak sih, Pak? Boleh, sangat boleh. Tapi kok saya lupa ya, Pak. Itu motivasi sih, Pak, kurangnya motivasi anak itu dalam belajar gitu. Oke, boleh, tidak apa-apa. Motivasi diselesaikannya pakai apa, Bu? Saya pakai kemarin apa ya, Pak ya? Maaf, Pak, saya lupa. Saya kasih contoh sederhana saja gitu kan ya. Misalnya tadi Bu di kelas berapa tadi, Bu? Saya di kelas 1, Pak. Di kelas 1 materinya apa, Bu? Kalau kemarin bangun datar, Pak. Jadi apa sih kayak Oke, nah mungkin contohnya seperti ini. Untuk judul yang Bu Desi misalnya gitu kan ya. Kita kasih judul yang bagus misalnya. Pengenalan bangun datar menggunakan media apa, Bu, misalnya? Kemarin pakai apa, Bu?
medianya saya langsung pakai ini Pak, kayak dari yang stereofoam itu dibentuk bangun datar Pak. Oke, menggunakan media pembelajaran 3 dimensi. Nah, kan menarik Bu ya. Menggunakan media pembelajaran 3 dimensi untuk meningkatkan. Nah, ini kan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 1 SD. Sudah kurang lebih judulnya seperti ini, menarik kan kalau dibaca. Begitu Bu ya? Iya. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bu Desi coba cari artikel yang berkaitan dengan ini. Pertama, media pembelajaran 3 dimensi, kemudian motivasi belajar, ya. Ya, kata kuncinya ya. Nah, yang ini, kemudian media pembelajaran 3 dimensi, ya. Cari saja itu. Dua ini saja kata kuncinya kan? Media pembelajaran 3 dimensi, motivasi belajar. Nanti kata kuncinya seperti itu. Nah, cari 10 artikel, cari 15 artikel tentang itu. Cara mencari artikelnya itu sederhana Bapak Ibu. Ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu supaya bisa mencari artikel. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu ini? Belum, Pak. Sudah terlihat layar saya? Oke. Nah, buka Google Scholar tuh. Iya. Nah, ini apa kata Google Scholar? Saya berdiri di atas bahu raksasa. Luar biasa kata-kata mutiaranya ya. Tadi misalnya Bu Desi tadi tentang apa tadi Bu? Media pengenalan media media pembelajaran 3 dimensi, Pak. Kelas 1. Oke. Banyak Bu hasilnya Bu. Pengembangan video animasi, implementasi, augmented, pemanfaatan media 3 dimensi. Nah ya, tinggal diklik nih, klik kanan, diklik saja nih. Nah. Diunduh ya Pak ya? Langsung diunduh. Nah, langsung otomatis ke download kan ya. Nah, tinggal dibaca ya. Nah, tinggal dibaca di sini contoh. Contohnya ya. Nah, ini judulnya apa nih? Pengembangan video animasi 3 dimensi tema diri sendiri. Kan gitu ya, Bu ya? Nah, nanti Bu copy ke sini. Judulnya itu kan ke sini. Nama penulisnya siapa saja? Nama penulisnya ini, Bu. Tuh, ada Kadek Budiarsini, ada Dewa Gede Hendra Divayana, dan seterusnya. Dan contohnya, nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya ini. Nah, kan jelas ya, kumpulan artikel mahasiswa pendidikan teknik informatika. Ya, Ibu ya, Pak. Jadi ini bisa digunakan. Oke. Selanjutnya, nah rangkuman. Tahun terbitnya berapa? Tahun 2023. Ini tahun 2020. Tahun 2020. 2020 ya. Nah, sekarang lihat di sini. Rangkumannya apa? Silakan rangkuman. Silakan Bapak Ibu rangkum ya. Rangkumannya jadi apa? Merangkum dari artikel itu ya Pak ya? Iya, merangkum dari artikelnya. Oke. Oke. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu rangkum artikelnya itu kan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kepikiran kan buat kerangka penulisan. Kira-kira dari sekian banyak artikel yang dibaca kita bisa pelajari. Kira-kira orang tuh membahasnya bagaimana ya? Bagian awal tuh dia membahas apa? Di bagian pendahuluan dia membahas apa saja? Kemudian di bagian metode, di bagian bab 2 kajian teori dia bahas apa saja? Kemudian di bagian ketiga, di bagian metodologi dia bahas apa saja? Kemudian di bagian keempat, di bagian hasil dia bahas apa saja? Bapak Ibu langsung rancang. Gitu aja. Oke? Iya, Pak. Oke. Nanti tidak apa-apa, nanti kita diskusikan saja. Bapak Ibu silakan gunakan grup yang sudah disediakan itu supaya nanti diskusi kita itu hidup. Oke? Ini contoh. Pak, minta linknya lagi, Pak. Ini kayaknya error. Ini ya Bu ya, ini linknya Bu. Aku minta nomor HP aja tuh, Pak. Nah, kita mah ada grup loh Bu. Ya belum masuk grup ya, yo. Belum. Ayo, kasihan sekali. Iya Pak, di grup hanya beberapa Pak, mungkin Ya. belum buka e-learningnya. Ya, kita sudah share link grup itu di e-learning. Silakan bergabung di grup nantinya ya. Oke, itu untuk tugas 1. Oke, silakan ada yang lagi ingin bertanya? Ada Tuh, Pak. Mengantri, ada Bu siapa Bu Indri? Silakan Bu Indri. Iya. Ini Pak Martin, ini selaku koordinatornya Pak ya, laki-laki sendiri Pak. Langsung menjadi koordinator ya Pak. Oke, Ya, mangga Bu Pak, Indri silakan. Ya, membahas yang tadi mengenai rangkuman artikel ya Pak. Ya. Kalau rangkuman artikelnya boleh dari abstraknya aja nggak Pak diambil?
Rangkuman artikel asal Ibu paham. Jadi Tidak apa-apa ngambil dari abstrak saja, tidak apa-apa. asal Ibu paham. Baik. Nah, kenapa diminta merangkum artikel? Rangkuman artikel itu membantu Ibu untuk memahami kira-kira orang menulis karya ilmiah itu seperti apa. Kalau misalnya sudah paham dari abstrak saja, silakan saja. Tapi kalau misalnya dari abstrak belum paham, ya silakan dibaca. Kalau saran saya, untuk merangkum artikel itu jangan dari abstraknya saja, kan Bu. Karena biasanya abstrak itu sangat singkat dan terbatas. Kita tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Misal tadi, mengenai Bu Desi, saya ambil contoh halnya kepada Bu Desi. Bu Desi menceritakan pembelajaran menggunakan media 3 dimensi misalnya. Kalau di abstrak kan tidak diketahui seperti apa media 3 dimensi yang dimaksudkannya itu. Bagaimana cara menggunakannya. Tapi kalau kita baca isinya, oh ternyata media yang dimensinya itu media 3 dimensi yang digunakan itu berupa video kah? Videonya itu durasinya sekian menit misalnya, kemudian videonya itu dikembangkan oleh pengembang kah? Kemudian videonya itu berisi apa saja, kan jelas sama kita. Tapi tidak apa-apa, pemantiknya dari abstrak biasanya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bu Oh sama itu Pak, sama Ya, tadi boleh. untuk format yang tugas satunya, yang tadi ada judul apa-apanya, boleh di-share di Ya. grup juga ya Pak ya? Tentu Makasih. boleh Bu, saya share di grup ya. Nah, ya. Saya share di grup dan juga saya upload di e-learning. Takutnya nanti ada yang belum bergabung ke grup, tetap bisa mengakses di e-learning kita. Oke. Oke. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah gatal tangannya untuk menulis? Bukan menulis ya, mungkin mengetik ya sekarang ya, bukan menulis ya. Belum Pak, saya panas sih, langsung Pak. saya langsung eksekusi gitu. Saya langsung mau eksekusi ya silakan gitu. Oke, nanti di grup saya tetap akan share tentang info-infonya. Termasuk nanti apa namanya modul ajarnya itu tetap juga akan saya share di grup. Siapa tahu ada yang belum download ya. Oke. Cukup Bapak Ibu? Saya Pak. Oke, boleh Pak Martin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin Lotar dari Jambi, Pak. Pokjar Jambi, Oke, Bungu, ya. Marubungu. Gini, yang mau saya tanyakan tuh yang pertama itu adalah di judul gitu kan. Kalau tadi kan dicoba sama Ibu Desi, itu kan tentang pengembangan pembelajaran ya, minat belajar siswa lah, motivasi. Nah, jika nanti ada ibaratnya judul yang tentang penanganan siswa itu apakah boleh atau tidak? Maksudnya gini, penanganan siswa yang nakal atau yang karena sekarang kan banyak sekali ini bullying gitu kan. Iya. Itu juga apakah di artikel ini kita di tugas ini kita bisa menggunakan judul itu atau tidak? Boleh Pak. Jawabannya langsung saya jawab saja ya, langsung saya pintas, boleh. Maksudnya kan kalau sekarang itu kan lagi marak-maraknya bullying ini kan kita Iya, namanya share kemana-mana stop bullying. Itu apakah di judul itu tidak semata-mata artikel ini tuh pakai pengembangan belajar gitu kan? Tidak tapi harus, Pak. Penanganan anak adanya tindakan bullying itu dikarenakan apa? Mungkin kalau itu apakah bisa dipakai ataukah tidak itu. Ya. Terima kasih. Mungkin itu dulu pertanyaan. Boleh. Sedikit cerita Bapak, untuk semester lalu itu ada mahasiswa yang memang beliau itu adalah guru untuk sekolah dasar luar biasa Bapak. Jadi ceritanya itu dia tidak mengembangkan apa-apa. Jadi dia menceritakan bagaimana treatment untuk mengajarkan, kebetulan waktu itu mengambil materi IPA. Dia menceritakan bagaimana
bagaimana cara saya mengajarkan IPA kepada siswa tunarunggu. Nah, ini mungkin Bapak juga menarik. Ini kan mengenai kasus bullying. Nah, mungkin ada implikasinya. Mungkin kita lihat biasanya guru lebih paham siapa yang suka menjadi pembuli di kelasnya Pak ya. Siapa yang suka pembuli, siapa yang jadi korban bully biasanya. Guru itu kan biasanya lebih paham itu. Mungkin Bapak punya treatment khusus, punya metode khusus supaya orang yang suka membuli ini tidak menjadi seolah-olah dia berkuasa. Kemudian seolah yang untuk memberikan motivasi kepada korban bullying ini, Bapak punya treatment khusus supaya dia itu tidak merasa minder terus. Nah, itu kan suatu metode yang Bapak ceritakan. Bapak sangat boleh menceritakan. Iya. Bapak boleh menceritakan bagaimana cara Bapak menangani dua kasus ini. Seperti itu, Pak. Iya itu. Tapi yang diceritakan tadi boleh. Tapi dengan cara menceritakannya tidak secara subjektif, tetap menceritakannya secara objektif. Gitu, Pak. Oke, gitu. Jadi boleh, Pak. Jawabannya boleh. Kemudian itu tak lanjut, Pak. Mangga, Pak. Oke. Boleh, Bapak Ibu yang lain? Pak, mohon maaf. Mau gabung di grupnya di mana ya Pak? Dari tadi nyari-nyari kok nggak ketemu. Ya biar gampang saya share ulang lah ya. Saya share ulang. Saya juga ini nyari nggak ketemu. Oh, ada. Ini Bapak Ibu yang lain bisa gabung ya, Bu. Ini saya kasih linknya, saya share di chat ini ya, di chat kita ini. Namanya di forum chat. Nah, ini Bapak Ibu bisa copy ya. Mohon ditunggu. Nah, ini. Silakan di copy link ini. Nah, silakan diklik itu Bapak Ibu. Tinggal diklik nanti langsung bergabung ke grup kita. Biasanya Bapak Ibu untuk grup ini bertahannya lama. Saya yang mahasiswa 2 semester lalu masih ada. Kenapa? Karena masih cerita-cerita, Pak, saya mau menulis PTK lagi. Saya mau naik jabatan. Tolong dibimbing. Mangga, ya gitu aja. Oke, Bu Eka, ada pertanyaan Ibu? Silakan Ibu. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Dari tadi sepertinya saya kehilangan sinyal karena tidak begitu jelas. Apakah nanti materi yang sudah Bapak terangkan di sini bisa di-share ulang, Pak? Bisa, jawabannya bisa, Bu. Nanti ini sudah kita rekam, nanti kita akan upload videonya ke YouTube untuk bisa Bapak Ibu akses kapan saja. Itu sudah kita lakukan dari semester lalu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu belum melakukan penulisan, mungkin buntu, kalau menghubungi saya mungkin tidak langsung dijawab, ya. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu putar videonya untuk melihat, oh saya tuh bagaimana cara menulis judul itu kita sudah kasih contoh di bagian 1 misalnya. Ini kita akan share videonya Ibu. Baik, siap Pak. Kemudian satu lagi Pak, mohon maaf. Untuk tugas 1 itu nanti tugasnya itu kan di e-learning ya Pak? Iya. Sebelumnya mohon maaf saya sangat asing sekali dengan e-learning karena memang saya baru pertama kali mengikuti e-learning Pak. Ya. Jadi mungkin mohon bimbingannya nanti Pak di grup mungkin atau nanti chat seperti itu Pak terkait dengan tugas yang harus diupload di e-learning seperti itu Pak. Oke. Ini sebelumnya ini adakah di antara Bapak Ibu yang bergabung menggunakan laptop? Saya menggunakan laptop Pak. Saya juga Pak. Oke, silakan coba share screen. Langsung buka e-learningnya biar kita pandu aja, gitu aja. Bagaimana Pak? Silakan lakukan share screen untuk kemudian buka e-learningnya. Boleh, siapa? Mau Bu Eka? Itu ujian gimana Pak? Wina ada? Nyusul sebentar lagi. Yang satu mah MSCS ya Pak? Yang satu mah MSCS ya? MSCS Pak, kita tanggal 2. Ya, boleh Bapak Ibu silakan yang mau share screen siapa? Mau Bu Eka aja, Bu? Boleh silakan Bu Eka.
Bagaimana Pak? Saya kurang dengar soalnya terkendala oleh sinyal Pak. Bagaimana Pak? Oke. Saya aja yang Pak. Oke, silakan Bu. coba ya, Pak. Di screen itu loh, di chat aja Bu. Boleh, silakan Bu Indri. Oke. Oke, silakan Bu Indri disimulasikan di e-learningnya untuk proses mengupload. Bu Eka bisa melihat Ibu? Bu Eka? Oke, tidak apa-apa. Nanti kan ini direkam juga. Oke, silakan Bu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ingin mengupload, mungkin bagi yang baru, silakan dibuka lagi Bu Indri untuk tugas 1 tadi. Oke, silakan di-scroll ke bawah. Ya. Silakan di-scroll ke bawah. Iya. Ini sudah di-scroll, Pak. Gimana? Oke. Terus ke bawah. Nah, itu ada petunjuknya. Klik add submission. Nah, ya. Nah, itu tunjuk ada petunjuknya. Terus saja ke bawah Ibu, terus nanti Ibu klik dulu tugas 1-nya. Ini tugas 1? Oke, terus ke bawah Bu, terus ke bawah Bu, terus ke bawah. Terus? Oke, terus ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi Bu. Nah, ke bawah lagi Bu, ke bawah lagi Bu, belum ada Bu. Oke. Nah, paling bawah. Kirimkan pengajuan. Oke. Udah. Ibu klik dulu kirimkan pengajuan. Nah, perginya Bu? Nah, masih loading. Masih loading ya. Oke, nah. Di situ klik tombol, kan Anda dapat syarat dan lepaskan berkas di sini. Nah, Ibu klik saja itu dulu. Tanda ininya, Bu. Tanda apa namanya itu? Tanda panah ke bawahnya. Tanda panah ke bawahnya itu diklik dulu. Udah. Nah, kemudian pilih choose file. Choose file. Nah, choose file. Ya. Filenya di sini ya, Pak. Nah, Ibu cari filenya. Ya. Kemudian anggap sekarang Ibu sudah, karena Ibu belum mengerjakan, jangan diklik dulu. Ya, belum. Oke. Ya. Nah, klik choose file, kemudian scroll ke bawah, upload, unggah. Terus ke bawah, tadi ada tulisan unggah kan Bu di bawahnya? Ada. Nah, klik unggah. Nah, terus unggah file ini, klik itu. Oke, anggap sekarang unggah. Oke dulu aja, Bu. Anggap sekarang sudah terunggah. Oke, ya. Diklik oke dulu. Di close lagi, dikeluarkan dulu, di X. Sudah, Pak? Oke, nah jangan lupa klik simpan perubahan ya, Bapak Ibu. Kalau ini sudah yang ini mengupload, ya, kalau sudah mengupload, jangan lupa klik simpan perubahan. Biasanya yang kelupaan itu sudah diupload, dibiarkan saja. Jadi tidak disimpan. Alhasil apa? Terdeteksinya belum mengupload. Oke? Ya. Seperti itu untuk simulasi tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 semuanya sama. Nah, mungkin nanti yang agak berbeda adalah di tugas 4 Bapak Ibu, karena tugas 4 itu nanti kita akan ada upload ke sistem untuk pengecekan indeks similarity-nya. Tapi nanti saja belakangan. Ya, Pak. Begitu Bu Eka? Ya mungkin nanti saya tonton ulang saja Pak, soalnya masih ngadat sinyalnya. Nggih, silakan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup jangan lupa dikerjakan tugas 1-nya. Kita jumpa lagi secara asinkronus nanti malam, mungkin kita berjumpa lagi secara via di grup gitu ya, tapi secara tatap muka kita akan bertemu di 2 minggu yang akan datang. Begitu Ibu ya. Mungkin nanti kita akan coba sesuaikan jadwalnya, nyamannya mungkin malam atau mungkin ya nyamannya setelah maghrib, sepertinya lebih nyaman ya, biar tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu juga di sekolah.
Cuman ini karena memang kita hari pertama kita harus mengikuti jadwal yang sudah disediakan. Oke. Kita cukupkan dulu Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di awal ini tetap bertahan hingga akhir. Ya, mudah-mudahan lebih banyak kalau bisa dan semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan seperti itu. Amin, Oke. amin ya Allah. Saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, mohon maaf karena tadi di awal ada yang terlewat. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ditunggu ya video rekaman. Oh iya Bu, boleh? Sebelumnya ini kok obrolannya punya saya nggak aktif, Pak. Obrolan apanya Bu? Ini pesan apa? Nggak bisa buka pesan yang di web ini. Oh, nanti dicoba aja klik link grup yang ada di apa namanya? Yang ada di link yang ada di chatnya e-learning Ibu ya. Sudah saya kirimkan ke setiap orang. Saya coba. Oke. Ya, terima kasih Bu. Oh ya, untuk presensi kita tidak ada presensi secara langsung, presensinya akan saya catat berdasarkan rekaman video. Oke. Jadi di e-learning juga kita tidak ada ini ya Pak, presensi ya Pak? Tidak ada Bu. Yang presensinya itu berdasarkan yang ikut aktivitas di ruang virtual ini saja. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri saja ya linknya. Maaf Pak, satu lagi pertanyaan boleh? Oh iya boleh Ibu, boleh silakan. Ya, untuk yang tugas satunya masih tetap sama due date-nya di 22 Oktober. Iya, sementara sampai tanggal 22 Oktober. Artinya masih sampai 10 hari yang akan datang ya. Oke. Ya, makasih Pak. Iya, ya. Terima kasih Ibu, Bapak. Dadah. Iya, Pak.